Ikatan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja, banyak yang mengatakan bahwa keduanya memiliki etnis atau suku yang sama. Padahal diketahui Mahalini adalah orang Hindu dari Tanah Canggu, Pulau Dewata, Bali asli. Sementara Rizky Febian seorang Muslim dan lahir dibesarkan di Tanah Sunda, Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, karakter Adem Mahalini dan Rizky Febian banyak yang mengklaim banyak kesamaan. Maneh hayang jadi artis, tinggal ngomong baik. Geus Win, tong luhur teuing ngomongna sing teu kahontal. Murag mah da nyeri mun teu jadi nanaon. Tarimakeun we hirup sakieu ayana. Nya sugan. Seperti diketahui, jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Bahkan orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sementara karakter orang Bali biasanya tidak mau banyak ngomong. Orangnya halus, duduk paling belakang, dan dia akan berbicara ketika diminta. Orang Bali tidak suka kekerasan, tidak suka intimidasi dan paksaan. Etika ini sangat dijunjung tinggi oleh orang Bali. Jadi, karakter Mahalini dan Rizky Febian memang memiliki banyak persamaan. Dan tentunya ini adalah campur tangan atau didikan para orang tua mereka. Serta yang paling berpengaruh adalah lingkungan sebagai suku Sunda dan Bali. Ya, pertemuan Rizky Febian dan Mahalini banyak yang mendoakan agar secepatnya menikah, agar etnis sejarah yang selama ini nyaris tak diketahui generasi muda kembali akan muncul ke permukaan. Dengan pertanyaan, apa hubungan suku Sunda dan Bali? Meski begitu, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang tinggal selangkah lagi. Seperti kita ketahui, Rizky Febian dan Mahalini resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu. Dan pada 7 Mei 2023, tepat 1 tahun 3 bulan usia cinta keduanya, kemudian mereka sepakat merubah status pacaran menjadi pertunangan di usia 1,3 tahun perjalanan cintanya. Atau tinggal selangkah lagi menuju saling menghalalkan dalam ikatan suci pernikahan. Lantas, tanggal dan bulan berapa Rizky Febian dan Mahalini akan menikah? Terus, apa hubungan suku Sunda dan Bali? Apakah benar memiliki nenek moyang yang sama? Sehingga pertemuan Mahalini dan Rizky Febian dianggap Mahalini bukanlah orang asing di tanah Sunda, melainkan kampung halaman sendiri. Sekalipun Mahalini adalah orang Bali Tulen. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Bisa dipungkiri, pertemuan Rizky Febian dan Mahalini banyak yang menaruh harapan agar keduanya bisa bersatu dalam ikatan janji suci pernikahan. Meski diketahui pada 7 Mei belum lama ini atau tepat 1 tahun 3 bulan perjalanan cintanya, Ikilini sepakat bertunangan di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Hal ini pun mendapat restu penuh kebahagiaan pada kedua keluarga lintas suku, Bali dan Sunda. Kansule dan PI Gede Suraharja beserta kedua keluarga besar ini memberi lampu hijau pada niatan Rizky Febian dan Mahalini untuk bertunangan, dan hal itu pun terkabulkan penuh kebahagiaan pada 7 Mei belum lama ini. Mahalini sebagai orang Bali dikatakan beruntung bertemu dengan Rizky Febian. Begitupun sebaliknya, Rizky Febian beruntung bertemu dengan Mahalini. Alasannya, selain untuk kebahagiaan mereka dan keluarga, juga sejarah Sunda Bali kembali terangkat ke permukaan. Lantas, benarkah orang Bali dan Sunda memiliki nenek moyang yang sama? Padahal kita ketahui bersama, masyarakat Bali adalah penganut agama Hindu mayoritas, sementara Sunda adalah Muslim mayoritas. Ya, hingga kini memang ekstensi agama Hindu yang menjadi agama mayoritas masyarakat Bali. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari awal mula masuknya agama yang berasal dari India ini. Dalam narasi sejarahnya, tercatat agama Hindu Bali merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal masyarakat.
Agama Hindu datang dengan cara damai dan membawa ajaran kedamaian yang menyejukkan hati masyarakat lokal yang disinggahinya. Namun, ada yang menarik bahwa sejarah agama Hindu Bali berkaitan erat dengan sejarah Sunda Galuh. Diambil dari sumber terpercaya menyebutkan di zaman dulu ada seorang Resi Makanria atau Macan Rea yang disebut-sebut sebagai pembawa ajaran Hindu ke Tanah Bali pada abad ke-9. Meskipun keberadaan Resi Makanria belum memiliki pijakan yang didukung oleh temuan arkeologi di Bali. Sebaliknya, dalam sejarah Sunda dikenal nama Resi Makanria sebagaimana tercantum dalam naskah lontar, naskah cerita Parayangan. Apakah sosok Resi Makanria yang tercantum dalam naskah lontar dari tanah Sunda Galuh ini terkait dengan sejarah penyebaran agama Hindu di Bali? Artinya bahwa datangnya agama Hindu yang disebut-sebut lahir di negeri India tentunya melewati dahulu negeri Sunda Galuh, Tarumanagara. Dalam naskah cerita Parayangan dikisahkan bahwa seorang Resi Makanria pergi menemui Resi Guru yang tak disebutkan namanya yang berkedudukan di Kedan, selanjutnya menjadi kerajaan Kendan, pendahulu kerajaan Galuh. Resi Guru Kendan memiliki seorang anak perempuan bernama Puara Babu atau Pua Majanggandara. Dalam mitosnya, Resi Makanria berubah wujud jadi Kebowulan ketika menikahi Pua Majanggandara. Jadi, Kebowulan adalah nama lain dari Resi Makanria. Mereka memiliki anak perempuan bernama Pua Bung Tatak Mangale-ngale yang merupakan titisan Pua Aksari Jabung. Selanjutnya diceritakan Pua Bung Tatak Mangale-ngale menikah dengan Retikan Dayung yang merupakan pendiri kerajaan Galuh yang berkedudukan di Madang Jati, berkuasa selama 90 tahun. Resi Guru di Kendang yang terkenal adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Mungkin yang ditemui Resi Makanria saat itu adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Dalam naskah cerita Parayangan disebut Resi Guru yang memiliki anak dengan sebutan Raja Putra. Kemudian Raja Putra punya dua orang anak yang bernama Sang Kadiawan dan Sang Kadiawati. Resi Guru sedang menunggu Raja Putra. Raja Putra mengadu Sang Kandiawan melawan Sang Kandiawati. Seperti kakak beradik, dia menamainya Rahingyata Dewa Raja. Bahasa umum Raja Resi memanggilnya Rahyang Tari Madang Jati, yaitu Sang Layu Watang. Dialah yang membuat Sang Hyang Watang Agung. Sang Kandiawan disebut juga Rahyangta Dewa Raja yang berkedudukan di Medang Jati Kerajaan Galuh. Dengan demikian, penerus kerajaan setelah Resi Mahaguru Manikmaya adalah Sang Kandiawan. Sang Kandiawan memiliki 5 orang anak bernama Sang Apitiang, Sang Kusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purasa, Sang Putajala yang Sang Mangkukuhan, Sang Karungkala, Sang Katung Marala, Sang Sandan Reba, Sang Wareta Gandayun. Dari Sang Wareta Gandayun inilah Raja-Raja Galuh dimulai. Menganalisis cerita Parayangan bahwa istri Sang Wareta Gandayung adalah Pangbunga Tak Mangalele yang merupakan Resi Makanria. Jika disebut-sebut Hindu Bali berasal dari Galuh, bisa jadi demikian. Kemungkinan Resi Makanria selanjutnya menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Pemuka agama Hindu Bali yang didampingi staf Gubernur Bali dan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar saat berkunjung ke situs Astana Gede Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 20 Januari 2018 silam. Mereka meyakini bahwa Galuh adalah ibu dari masyarakat Hindu Bali. Karena setelah menelusuri sejarah nenek moyangnya, awal peradaban pada masa kerajaan Bali kuno ada kaitannya dengan kerajaan Galuh Purba pada abad ke-6. Konon, seorang putri dari raja pertama kerajaan Galuh Purba, Waretgandayun, menikah dengan raja kerajaan Bali kuno. Makanya mereka menyebut ibu kepada kerajaan Galuh. Menurut Hendar Mampraja, Ketua Payungaban Seniman dan Budayawan Paseban Jagat Palaka Kawali, bahwa hubungan emosional antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Bali berlangsung berabad-abad, atau dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-14. Ketika kerajaan Galuh berakhir masa kejayaannya atau pada abad ke-14, baru di situ putus hubungan emosionalnya, karena pada abad ke-14 mulai masuk pengaruh agama Islam ke seluruh wilayah Tatar Sunda, termasuk ke wilayah Galuh. Pada masa kejayaan kerajaan Galuh, Kawali adalah pusat pemerintahan, dan situs Astana Gede adalah peninggalan kerajaan Galuh dan konon dulunya bekas istana kerajaan Galuh. Makanya jangan heran kalau ada masyarakat Bali atau masyarakat Jawa Timur datang bersiara ke Istana Gede, karena nenek moyang mereka berasal dari kerajaan Galuh. Ketika membaca sejarah Hindu Bali berasal dari Sunda, juga jangan menjadi heran dan kaget. Meskipun kini di Tatar Sunda tidak lagi mayoritas penduduknya beragama Hindu, bukan berarti kita menafikan fakta sejarah. Berkaca dari sejarah agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, juga berasal dari India.
Faktanya, India bukan agama Buddha, malah agama Buddha berkembang di Cina, Thailand, Jepang, dan lain-lain, namun tidak berkembang di tanah kelahirannya, yaitu India. Bahkan umat Hindu Bali mengaku bahwa mereka adalah masyarakat Sunda kecil atau nenek moyangnya berasal dari keturunan kerajaan Galuh. Berdasarkan sejarah, nenek moyang masyarakat Hindu Bali adalah generasi pada masa kerajaan Galuh Pakuan atau sebelum masuk agama Islam ke Tatar Sunda. Namun, beberapa tahun berselang atau masih di saat kerajaan Galuh Pakuan masuk penyebaran agama Islam di kerajaan Cirebon ke wilayah Galuh. Bagi mereka yang teguh ingin tetap memeluk agama Hindu, memutuskan meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke daerah Gunung Bromo, Jawa Timur. Ketika mereka masuk ke Jawa Timur pun kembali terdesak oleh penyebaran agama Islam. Kemudian mereka berpindah lagi dan memutuskan menyeberang ke Pulau Bali. Nah, ketika menetap di Bali, keberadaan mereka tidak terganggu. Dan konon, menurut sejarah, dari situlah awal mula berkembangnya kelompok masyarakat yang menganut agama Hindu di Bali. Mereka mengakui bahwa masyarakat Hindu Bali adalah Sunda kecil, sementara masyarakat Sunda yang berada di Jawa Barat adalah Sunda besar. Sunda kecil artinya bahwa nenek moyangnya masyarakat Hindu Bali berasal dari Sunda, Galuh Pakuan, dan mereka datang ke Astana Gede mengistilahkan sebagai ritual pulang kampung. Kalau dalam istilah bahasa Sunda pambalikan atau pulang kampung, jadi mereka tidak sekedar hanya bersiara ke Astana Gede, tetapi juga merasa pulang ke kampung halaman nenek moyangnya. Orang Bali dan tak terkecuali yang sudah berkunjung ke Astana Gede sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Ciamis yang telah menjaga situs peninggalan nenek moyangnya. Tak hanya itu, di tahun yang sama budaya Bali, I Gusti Ngurah Sudiana mengungkapkan budaya Sunda adalah asal muasal dari budaya Bali. Bali hanya setetes kecil dari bagian Pasundan, dan pihaknya akan terus berdoa kepada leluhur untuk keberlangsungan budaya dan menjadi kebangsaan bangsa Indonesia dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sampai di sini kita sama-sama paham kan? Jika kedua publik figur Mahalini dan Rizky Febian menikah, sejarah Sunda Bali akan semakin dipahami bagi orang yang belum mengetahuinya. Dan bagi yang suka nyinyir hubungan Iki dan Lini, sebaiknya diam saja, karena yang menjalaninya adalah mereka berdua. Ingatlah, ketika kamu melihat orang yang baik, pikirkan untuk menjadi seperti dia. Ketika kamu melihat orang yang tak begitu baik, renungkanlah kelemahanmu sendiri, bukan justru membalas dan menganggap diri adalah orang yang paling benar. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan hal yang baik. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Di hari ini, menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Ketika saya memantapkan diri saya, Iki hanya mempunyai niat ibadah dan mempunyai tujuan yang tulus dan ingin meminta izin mohon kepada Papa. Mungkin memang Iki tidak sempurna, masih banyak kekurangan dalam diri Iki, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama Mahalini.